حيض وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر. Al-Quran adalah bagaikan samudra yang luas, dan kitab-kitab yang lain itu semuanya itu mengambil bagaikan sungai yang mengambil daripada lautan dan samudra yang luas tersebut. Hiasi suara kita dengan Al-Quran, dengan lantunan Al-Quran. Baca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumil qiyamah. Bacalah Al-Quran sebab Al-Quran besok hari kiamat datang memberikan syafaat kepada sahabat Quran. Apakah kita termasuk sahabat Al-Quran atau tidak? Baca Al-Quran di pagi hari sebelum subuh. Atur bagaimana sebisa mungkin tiap hari itu kita mesti baca Al-Quran. Niscaya kalau kita tiap hari baca Al-Quran, hari kita akan lebih bermakna. Kita bakal lebih mengetahui apa tujuan hidup kita, untuk apa kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Hari-hari yang kita lalui lebih berarti, lebih bermakna, sebab terisi, makmur, sudah terkoordinir. Misalkan kita baca Al-Quran, kita sholat 5 waktu. Kaitkan Al-Quran yang kita baca dengan 5 waktu sholat ini. Bagaimana? Baca sambil nunggu sholat, kita baca Al-Quran. Loh, waktunya cuma sebentar, alhamdulillah, mungkin dapat 1 lembar atau 2 lembar sebelum sholat. Kalau kita bisa baca 2 lembar sebelum sholat, maka otomatis 5 waktu itu 1 juz. Kalau 2 lembar, sebab 1 juz itu biasanya kan 10 lembar di dalam mushaf yang biasa dicetak itu. Biasanya 10 lembar itu udah 1 juz, atau bahkan mungkin lebih. Nah itu kalau setiap kali waktu sholat kita baca 2 lembar, 5 waktu sholat udah 1 juz. Apalagi kalau dibaca 2 lembar sebelum sholat, 2 lembar sehabis sholat, bisa dapat 2 juz daripada Al-Quran tersebut. Subhanallah, kalau kita mau lebih tinggal kita lebihkan lagi. Apalagi nungguin imamnya lama belum keluar-keluar. Orang kalau dia punya target Quran, bukan sebel, girang. Alhamdulillah, berarti saya dapatnya banyak. Anta fi shalah man tadharta shalah. Kamu ditulis berada di dalam salat selama penantianmu menuju salat. Kalau kita nunggunya 5 menit, dalam durasi 5 menit tersebut ditulis salat semuanya. Kita nunggu imam 10 menit, ditulis salat semuanya. Padahal kita lagi baca Quran juga ditulis, salat juga ditulis. Nah kayak gitu sekarang nih, duduk di sini nunggu isya, ditulis dalam penantian kita sholat isya. Durasi sholat isya berapa menit? 5 menit. Nah kita ini ada berapa menit? 40 menit menunggu. 40 dibagi 5 berarti 8. Ditulis 8 kali sholat isya. Lain sholat isya yang beneran yang kita kerjain. Dan itu pun juga 27 kali lipat. Dan kita niat nungguin sholatnya, nungguin isya berjamaah. Ditulis 8 kali sholat isya dikali 27 kali lipat. Subhanallah. Hadza fadlullah, hadza ata'una famnun wa amsik bighairi hisab. Bacalah Al-Quran. Ataupun saya mau baca 1 lembar sebelumnya atau 1 lembar setelah sholat, itu juga bisa. Wa Quran al-fajri, terutama Quran di waktu fajar. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Quran di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Walidzalik biasanya itu para ulama sebagaimana disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika sholat subuh mereka baca Qur'annya dipanjangin. Dianjurkan waktu sholat subuh membaca Al-Quran dari tual al-mufassal. Quran itu ada disebut mufassal daripada Al-Quran tersebut. Itu bagian terakhir Al-Quran. Mufassal itu mulai dari surat Al-Hujurat sampai An-Nas. Dari Al-Hujurat sampai akhir disebut mufassal. Ada 2 sebab. Sebab yang pertama, bahwasanya karena disebut mufassal, sebab di situ ayat itu biasanya sudah jelas, udah baku, dan tidak ada nasakh, tidak ada mansukh. Di situ umumnya tidak terjadi nasakh dan mansukh, sehingga disebutnya mufassal, udah paten itu ayat. Dan ada disebut mufassal dari sebab yang kedua, karena di situ terjadi banyak fasal dengan surat-suratnya itu pendek. Hujurat cuma 1 lembar lebih dikit. Kemudian juga udah gitu surat Ghaf
1,5 lembar. Udah gitu surat Az-Zariyat, begitu juga 1 lembar lebih dikit. Udah gitu surat apa namanya, surat apa? Ada surat An-Najm, terus juga setelahnya itu ada surat Al-Qamar dan surat-surat lainnya. Itu semuanya dalam durasi yang lebih kurang segitu banyak fasal-fasalnya. Apalagi kalau udah masuk juz 29, udah gitu masuk juz Amma, lebih banyak lagi, lebih ringkas lagi. Nah, itu disebutkan mufassal. Nah, mufassal itu terbagi 3. Ada tuwalil mufassal, ada yang panjang-panjang. Dari mufassal itu, dari Hujurat sampai akhir, ada yang panjang. Bagian panjangnya itu dari surat Al-Hujurat sampai Amma yatasaalun. Katanya ada lagi sebagian ulama bilang lah sampai Abas wa tawalla. Itu tual, disebutnya panjang. Ada lagi medium, minal awsat al-mufassal. Dari bagian-bagian kecil cuma yang medium. Apa, mulai dari Abbas, ada dari Amma, dalam riwayat dari Abbas sampai Ad-Duha. Kemudian ada lagi minal Gisar, yang pendek-pendek. Nah, itu dari Duha sampai An-Nas, sampai akhir. Kalau sholat subuh disunnahkan membaca dari tuwal, dari yang panjang. Subuh dan zuhur disunnahkan dibaca dari yang tuwalil mufassal, dari bagian yang panjang-panjang. Kalau sebab dalilnya inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, Quran subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nabi biasanya begitu, apalagi subuh di hari Jumat. Subuh di hari Jumat selalunya dibaca oleh Rasulullah. Rakaat pertama alif lam mim sajdah, dan rakaat kedua hal ata 'alal insan hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura, surat al-insan. Dan zuhur dari tuwal. Wa salatul malam Jumat dan ketika salat Jumat, malam Jumat dan ketika salat Jumat biasanya selalu dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam rakaat pertama surat Al-Jum'ah dan rakaat kedua surat Al-Munafiqun. Begitu. Dan lain daripada itu, biasanya setiap subuh membaca dari tuwal, subuh dan zuhur dari yang panjang umumnya. Adapun asar dan isya membacanya dari awsat, yang medium. Adapun maghrib membacanya dari gisar, yang pendek-pendek, dari wadduha ke bawah. Umumnya biasanya Nabi membaca seperti itu dan disunahkan seperti itu. Terkadang juga membaca di luar daripada apa yang umum, atau bahkan membaca di luar dari mufassal, dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga Al-Qur'an kita baca terutama sebelum subuh, waktu tahajud, waktu qiyamul lail. Pernah kita sebutkan bahwasanya di antara para ulama yang membaca Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an sebulan sekali, sehari 1 juz. Itu umumnya orang awam, muslim awam yang buta agama, ya paling kagak biasanya sebulan 1 juz, sebulan 1 kali hatam Quran, sehari 1 juz. Atau paling parahnya itu ya 2 bulan sekali hatam. 2 bulan sekali hatam Quran, sehari 1/2 juz. Tinggal ditata seperti apa dia mau membacanya untuk memudahkan dalam melaksanakan istiqamah itu. Di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran 2 minggu sekali, maknanya sehari 2 juz. Di antara mereka yang menghatamkan Al-Quran 1 minggu sekali. Itu umumnya seperti itu. Para ulama, Syekhana Al-Habib Umar menyebutkan bahwa guru kami Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Saggaf, itu paling tidak sesibuk-sibuknya beliau minimal seminggu hatam Al-Quran 1 kali. Sesibuk-sibuknya hatam Quran seminggu 1 kali, paling sibuknya. Bahkan ketika ada murid-murid kami selesai tahfidz Al-Quran di Hadramaut sana, kemudian berjumpa dengan para ulama, mereka dikasih sertifikat
dan wasiat, ijazah dan wasiat di situ. Di antara wasiatnya minimal orang yang hafal Al-Quran harus hatam Quran seminggu 1 kali. Itu minimal, paling sedikit buat orang yang hafal Quran. Dan biasanya di Hadramaut itu orang awam mereka itu tadarus Quran tuh seminggu sekali hatam. Di Hadramaut ada 360 masjid. 360 masjid di kota Tarim, yang kecil itu. 360 masjid. Tapi sesuai dengan aturan yang diatur didikan dan tarbiyah dan pengaruh dakwah Al-Imam Syekh Salim bin Fadl Bafadl, Syekh Salim Bafadl itu mengatur, beliau ini muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia atur setiap masjid itu ditata sedemikian rupa sehingga tadarus Quran terjadi di setiap masjid, dan mereka serempak menghatamkan Al-Quran hari Kamis subuh hatam Al-Quran, dan mulai lagi tadarus Quran itu malam Jumat, di malam hari sebelum subuh mulai lagi, dan hataman Quran Kamis subuh. Itu Al-Quran itu dibagi menjadi 7 bagian, jadi sehari satu bagian. Nah itu disebutnya subuh itu 1/7. Nah itu hizib itu yang disebut Hizbul Mubarak. Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad beliau bilang dulu juga Sayyidina Uthman bin Affan dia punya hataman Al-Quran yang 1 minggu sekali, dan ini tertib hatamannya Sayyidina Uthman bin Affan. Nah ini sesuai apa yang dilaksanakan oleh ahli tarim, itu sesuai dengan tertib hataman Quran mingguan yang dibaca oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu arda. Umumnya di masanya mereka dulu tiap masjid yang tadarus Quran itu yang baca Al-Quran di 2 waktu, antara maghrib dan isya, dan waktu yang kedua sebelum subuh, sekitar 1,5 jam 2 jam sebelum subuh mereka tadarus Quran. Antara maghrib dan isya dapat sedikit, 1,5 juz mungkin, tapi yang sebelum subuh bisa dapat 3 juz lebih kurang sekitar 2,5 juz sampai 3 juz. Nah itu katanya itu dulu menghatamkan yang baca Al-Quran, tadarus Quran di masjid-masjid itu, mereka yang baca nggak megang mushaf, semuanya hafal. Tapi sekarang di zaman sekarang ini yang kita lihat, yang kita saksikan, cuma ada beberapa masjid aja yang masih tetap tadarus Quran dengan hafalan. Di antaranya Masjid Al-Imam As-Saggaf yang sudah 700 tahun lebih. Dan yang kedua ada Masjid Wa'al, itu sekitar 1000 tahun masjidnya. Kemudian juga di Darul Mustafa itu ada tadarus Quran sesuai dengan cara yang kita sebutkan tadi, ala tertib Syekh Salim Bafadl. Nah itu dengan hafalan. Ini yang kelihatan depan mata kita. Lah terus yang nggak ada hafalan, yang nggak hafal mau megang mushaf, ya ada halaqah Quran kecil begitu di pojokan masjid di sana, silahkan. Tetapi yang halaqah Quran inti itu semuanya dengan hafalan di tiga tempat ini atau di 4 tempat ini. Lain daripada itu semuanya kebanyakan sudah mengandalkan memegang bacaan mushaf Al-Quran. Ada Syekh Salim murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Salim Sayyidi Muhyi Sunan wal Wajibat, ma dhalla man buh yaqtadi mubdi ulumid darisat. Syekh Salim Bafadl itu beliau belajar nuntut ilmu sampai ke negeri Baghdad, ke Irak, ke Baghdad, berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, belajar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, 40 tahun, lebih dari 1000 tahun yang lalu. 40 tahun nggak ada handphone, nggak ada SMS, nggak ada WA. 40 tahun nggak pulang ke negerinya. Keluarganya pikir ini mah orangnya udah mati. 40 tahun kemudian baru dia datang, dia balik. Saat dia balik, dia bawa 60 ekor unta, semuanya penuh dengan kitab. Kafilah itu ada sekitar 60 ekor unta dipenuhi dengan kitab-kitab ilmu semuanya. Dia bawa ke kota Tarim. Subhanallah, radhiyallahu anhu wa ardah. Ini para salafus saleh, mereka memberikan adat-adat, kebiasaan-kebiasaan yang indah. Jangan ada orang geblek yang nanya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Lu kagak ngaji, baca Quran ditanya dalilnya apa? Kan orang sekarang kan begitu, baca Quran, apa dalilnya baca Quran habis maghrib? Apa dalilnya baca Quran sebelum subuh? Apa dalilnya ente baca surat Yasin? Loh,
Kan kita disuruh baca Quran. Siapa yang ngelarang kita baca Quran? Ada jenazah baca Quran. Kan apa dalilnya baca Quran waktu jenazah? Ada larangan nggak? Apa disebut? Di Quran ada disebut, Iqra'ul Quran, bacalah Quran, kecuali kalau ada mayit nggak boleh baca Quran. Ada larangannya? Kan nggak ada. Nggak ada. Zikir boleh, la ilaha illallah boleh. Tapi nggak boleh zikir pas lagi jenazah. Yang bilang nggak boleh siapa? Siapa yang bilang nggak boleh? Nanya, orang baca Quran, apa dalilnya baca Quran? Orang baca la ilaha illallah, apa dalilnya baca la ilaha illallah? Orang sholawat, apa dalilnya baca sholawat? Nanya apa dalilnya? Begitu. Giliran dia makan siang di restoran, apa dalilnya ente makan siang di sini? Ente makan duren, apa dalilnya ente makan duren? Zaman Nabi nggak makan duren. Ayo, apa dalilnya Nabi makan duren? Begitu. Giliran begitu, orang sholawatan ditanya apa dalilnya. Orang yang pergi ke bioskop nggak ditanya apa dalilnya pergi ke bioskop, apa dalilnya pergi ke mall. Dia nggak tanya dalilnya. La ilaha illallah. Apa matahari perlu dalil lagi? Sesuatu yang udah jelas, kalau dimintain dalil jadi nggak jelas. Sebutkan 1000 dalil kalau ini adalah sekarang ini adalah malam hari. Ayo, bawakan 50 bukti kalau ini sekarang adalah malam. Bagaimana? Bagaimana? Sebutin 5. Kalau kamu nggak bisa ngasih pembuktian, berarti ini adalah siang. Iya deh, apa katanya dia deh. A'rid anil jahilin. Kemudian juga disebutkan masih berkaitan dengan Al-Qur'an. Nah, ini hadis yang akan kita bahas sekarang. Suratul Tabarak hiyal mani'ah min azabil gabr. Hadis Hasan rawahu Ibn Mardawiyah. Mardawaih. Waih itu sebagian ulama nggak mau baca Mardawaih. Loh, kenapa? Sebab waih isim min asma'i syayatin. Salah satu nama syaitan waih. Begitu. Mereka lebih memilih membaca Marduyah. Ada indah hadis. Ala kulli hal, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat tertentu, ada surat-surat tertentu untuk dibaca dan diperhatikan, dibaca di waktu-waktu tertentu sebab punya khasiat dan manfaat tersendiri. Misalnya Ayatul Kursi. Ayatul Kursi dibaca tiap habis sholat 5 waktu. Itu man qara Ayatul Kursi dubura kulli shalah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih, yang setiap habis sholat 5 waktu membaca ayat kursi, maka enggak ada yang bisa menghalangi dia dari surganya Allah kecuali kematian. Antara dia dengan surga cuma kematian aja. Kemudian juga ayat kursi disunahkan dibaca ketika masuk rumah, ketika keluar rumah. Masuk toko juga baca ayat kursi. Katanya yang ketika masuk rumah membaca ayat kursi, maka Allah Ta'ala berikan keharmonisan dan kasih sayang bagi seluruh penghuni rumah tersebut. Bagi orang-orang yang merasa nggak ada kasih sayang di rumahnya, hambar perkawinannya, kurang harmonis rumah tangganya, ayo masuk rumah baca ayat kursi. Kemudian juga membaca ayat kursi disunahkan ketika mau tidur, baca ayat kursi. Ketika masuk rumah dan keluar rumah, ketika mau tidur, dan terutama sehabis sholat 5 waktu, baca ayat kursi. Ada juga surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu Nabi bilang surat Al-Ikhlas ta'dil thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu pahalanya menyamai orang baca sekali surat Al-Ikhlas sama seperti membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran. Jadi kalau dia baca Al-Ikhlas 3 kali seperti membaca Al-Quran, dapat pahala seperti membaca Al-Quran full. Dia baca surat Al-Ikhlas. Tuh. Perbanyak baca surat Al-Ikhlas. Dulu ada satu sahabat, kebetulan dia jadi imam di kampungnya. Tiap habis sholat 5 waktu, tiap sholat dia jadi imam. Habis Fatihah selalu bacaannya itu habis Fatihah surat Al-Ikhlas. Dia kolaborasikan dengan surat lain, dia baca surat lain, selesai baca surat lain sebelum ruku dia baca surat Al-Ikhlas. Sampai orang-orang tuh makmumnya pada komplain, kenapa baca surat Al-Ikhlas mulu? Apa nggak ada surat yang lain?
Akhirnya dia baca surat yang lain. Tapi begitu selesai baca surat yang lain, sebelum ruku, dia baca surat Al-Ikhlas lagi. Akhirnya ngadu kepada Nabi Muhammad, komplain, ya Rasulullah, nih engkau taruh imam di masjid kita nih khurafat, yang suka mengada-ngada, bikin macam-macam. Masa tiap ini bacanya surat Al-Ikhlas mulu? Tapi Nabi nggak terpancing dan tidak membedahkan, bid'ah, syirik, enggak. Tapi dipanggil orang tersebut, sini. Nabi nanya, saya mau tahu, kenapa kamu baca surat Al-Ikhlas mulu? Walaupun baca surat yang lain, selalu ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Maka dia jawab, ya Rasulullah, inna fiha sifat Rahman. Di dalam surat Al-Ikhlas ada sifat-sifatnya Rahman. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sifat-sifatnya Rahman. Itu di situ ada sifat-sifat Rahman. Dan saya suka dengan itu. Wa inni uhibbuha. Aku cinta banget sama surat ini. Maka Nabi bilang, Nabi nggak bilang bid'ah, enggak. Lu siapa yang ngajarin? Syirik itu. Enggak. Nabi bilang, uhibbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat ini membuat engkau masuk ke dalam surga. Wah, distempel sama Nabi Muhammad. Makin lagi dia baca surat Al-Ikhlas. Ada surat-surat tertentu disunahkan, dianjurkan untuk dibaca. Seperti di pagi dan sore hari baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, tiap pagi dan sore. Kemudian juga di malam hari habis Isya kita dianjurkan baca, nah ini surat Tabarak yang ada di dalam hadis ini. Surat Tabarak hiya al-mani'atu min adzabil qabr. Surat Tabarak adalah pencegah, pelindung seseorang dari siksa kubur. Baca surat Tabarak itu akan melindungi seseorang, membentengi seseorang dari siksa kubur dengan membaca surat Tabarak. Melindungi orang dari siksa kubur. Nah, baca nih surat Tabarak. Syekhana Al-Habib, guru daripada guru kami Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ketika menyebutkan hadis ini, terus dia bilang majnun, majnun, majnun. Sungguh gila, gila, gila. Oh, siapa yang gila? Habis nyebutin hadis ini terus nyebut gila. Siapa yang gila? Yang dia tahu hadis ini, terus dia tidur di malam hari, dia nggak baca surat Tabarak. Emang ente nggak ada niat masuk kubur? Nggak bakalan masuk kubur. Kita yakin kita semuanya bakal mati, bakalan dikubur. Di kuburan ada siksa kubur, ada azab kubur. Maka baca ini sebagai asuransinya kita, pengamannya kita. Nggak rugi. Kita baca surat Tabarak berapa menit sih? Nggak lebih dari 5 menit. Rata-rata dulu, ini semua yang di sini nih, semua yang di sini pasti punya keluarga yang hafal surat Tabarak. Kenapa? Soalnya mereka terbiasa ngebacanya. Terbiasa tiap malam dibaca surat Tabarak. Kalau emang kita ada rencana pengen mati, ada rencana mati, kita rencana bakalan mati, pengen nggak pengen, pasti mati kan? Pengen nggak pengen, ya pasti mati. Nah, kalau kita emang ada rencana bakalan dimasukkan ke dalam kuburan, baca ini, baca setiap malam. Ada satu sahabat Rasulullah melakukan perjalanan, tahu-tahu nyampe ke Madinah, dia terburu-buru, dia nyamperin Nabi Muhammad sambil ngos-ngosan. Bilang, ya Rasulullah, ada sesuatu yang menakjubkan. Kenapa? Saya melakukan perjalanan sendirian. Tahu-tahu saya bermalam, di malam hari saya tidur, saya baring di satu tempat karena gelap, saya nggak tahu di mana saya tidur, ya saya baring istirahat. Tahu-tahu saya tidur, saya dengar ada suara surat Tabarak. Orang lagi baca surat Tabarak. Saya cari tahu di mana, nggak taunya di bawah kepala saya. Nggak taunya yang saya di bawah kepala saya itu adalah gundukan kuburan. Dia tidur di situ. Akhirnya saya kaget, jalan ketemu Nabi Muhammad, ketemu engkau, saya laporan. Maka Nabi bilang, itu kuburan adalah kuburan dari orang yang dulu setiap malam sebelum tidur dia baca surat Tabarak. Dan hari ini, malam ini, itu setelah dia meninggal dunia, itu surat Tabarak yang menemani dia di dalam kuburannya. Makanya surat Tabarak disebutnya surat Al-Munjiyah, surat penyelamat. Disebutnya Al-Mani'ah, pencegah dari siksa kubur.
disebutnya surat Mu'nisah. Tahu Mu'nisah? Yang memberikan kenyamanan, kedamaian, ketentraman di dalam kuburan. Itu surat Tabarak. Baca surat Tabarak. Terus ini kita nih bikin apa itu namanya, checklist untuk kita kerjakan dalam sehari semalam. Sholat jamaah, tulis jamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, checklist. Oh alhamdulillah hari ini subuh dapat, maghrib juga dapat, isya juga dapat. Ntar mana yang kosong besok kita penuhin sholat jamaahnya. Kemudian duha, udah sholat duha, checklist. Kalau perlu kasih keterangan 2 atau 4 atau 6 atau 8. Kemudian witir, begitu juga dengan keterangan, kasih checklist. Al-Quran kita baca. Kalau perlu kita tentukan waktu, Quran di pagi hari, Quran di sore hari, Quran di malam hari, walaupun 2 lembar, ntar kasih checklist itu semuanya. Atau cuma jadi 1 checklist pun nggak apa-apa, yang penting ini hari udah baca Quran. Sedekah walaupun 2.000 atau 5.000 rupiah setiap harinya, kalau bisa di pagi hari, bikin checklist. Kemudian juga baca apa? Surat Tabarak, bikin checklist. Alhamdulillah surat Tabarak sudah checklist. Ba'diyah, Qabliyah. Jadi hidup kita tuh kita menjalani hidup kita tertata rapi, termanage dengan rapi. Ada orang dunianya termanage dengan rapi, akhiratnya amburadul. Tapi jadilah kita tuh orang yang akhiratnya tertata, dunianya tertata. Jadi enak kita hidup. Udah gitu ente setelah itu asal checklist ini terpenuhi, mau ngapain aja silahkan, asal jangan ngerjain yang haram. Mau ngapain aja silahkan. Mau main, mau senang-senang, mau jalan-jalan, mau gegares makan, silakan. Tapi ya checklist kita nih berjalan. Apa? Nanti dari waktu ke waktu, misalkan, oh ini saya baru aja melalui momen Ramadan, masa habis Ramadan sama aja kelakuan? Ya, ntar mau ditambahin, apa yang mau ditambahin? Duhanya mau dinaikin jadi 4 rakaat, jadi 6 rakaat, witirnya mau dinaikin, silakan. Qurannya mau dinaikin sedikit, begitu. Bikin amalan-amalan tertentu. Atau habis tapi kalau udah kita tambahin, jangan kita kurangin lagi. Begitu juga, oh ini habis momen Maulid Nabi. Selama bulan Maulid saya bisa hadir majelis Maulid, bisa 5, 10, 20 majelis. Alhamdulillah. Terus pengaruhnya apa? Pengaruhnya apa? Bikin checklist, misalkan sholawat kepada Nabi Muhammad setiap hari 100 kali. Tapi sholawatnya pakai kangen, rindu, kasmaran, dan kalau perlu pakai air mata. Jadi lebih apa namanya? Lebih berisi sholawatnya tersebut. Bikin target semacam itu. Nah, di antara ini adalah surat Tabarak. Terus ada lagi surat Al-Waqi'ah. Nah, kalau surat Waqi'ah itu enak, banyak penggemarnya. Kenapa? Soalnya bawain duit, bawain rezeki. Itu katanya orang yang baca surat Al-Waqi'ah, maka Allah Ta'ala selamatkan dia dari fagah, dari kemelaratan, dari kemiskinan. Nah itu orang rajin baca surat Waqi'ah. Kenapa? Soalnya urusan rezeki. Kalau surat Tabarak orang kurang rajin, siksa kubur, gaib. Tapi kalau duit, itu kebutuhan sekarang aktual. Jadi Waqi'ah lebih banyak penggemarnya daripada surat Tabarak. Dua-duanya penting. Jadilah kita rajul sa'atain. Di antara riwayat hidup para ulama yang kita baca, ada disebut fulan bin fulan, ada rajul sa'atain. Ada beberapa orang seperti itu. Apa itu rajul sa'atain? Orang yang menjadi ahli di 2 waktu. Apa di 2 waktu tersebut? Menjadi ahli dunia dan ahli akhirat. Dia seorang saudagar kaya raya dalam bidang duniawi, tapi juga dalam bidang akhirat, masya Allah, dia makmur akhiratnya dia. Dengan apa? Nah itu, orang mau makmur akhirat, sholat jamaahnya, bangun malamnya, duhanya, witirnya, qabliyahnya, ba'diyahnya, bacaan Al-Qurannya. Nah itulah, jadilah kita min rajul sa'atain. Dan Allah Ta'ala benci kepada hambanya yang sabahlal. Tahu sabahlal? Sabahlal itu
yang berlalu waktunya, la yanfa' wa la yantafi', tidak memberikan manfaat dan nggak bisa ngambil manfaat dari orang lain, nggak ngambil manfaat dengan belajar, dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Allah murka, benci kepada hamba yang semacam ini. Jadilah kita orang yang manfaat, orang alim. Saat orang-orang manusia pada banyak datang kepada dia, dia memberikan manfaat kepada masyarakat. Saat orang-orang memboikot, menjauhi dia, ninggalin dia, dia sibuk sama Tuhannya, memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Itu alim yang sebenarnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, di antara ayat yang dianjurkan untuk dibaca sehabis Isya adalah dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu yang kalau dibaca di malam hari ba'dal Isya, kafatah, kata Rasulullah, man qara'ahuma minal lail kafatah. Yang membaca dua ayat ini di malam hari, maka dua ayat ini akan mencukupi orang tersebut. Mencukupi apa? Apa dua ayat itu apa? Ayat amana rasulu bima unzila ilahi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa usahaha ma kasabat 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Yang membacanya di malam hari kafatah. Dua ayat ini akan mencukupi orang itu. Apa makna kafatah? Mencukupi itu apa? Mencukupi apa? Imam Al-Haddad sahib ratib ketika mencantumkan hadis ini, beliau menjelaskan dan dijelaskan oleh para ulama. Makna mencukupinya, mencukupi dia dari bala, musibah, gangguan, keburukan yang terjadi di malam hari. Itu satu. Ada lagi makna yang lain, kafatah, mencukupi dia dari an qiyamul lail. Kalau misalkan qiyamul lailnya itu agak kurang-kurang dikit atau agak lalai, misalkan bangunnya agak telat, biasanya bangun sejam 2 jam sebelum subuh, ini udah bangunnya udah mepet, tinggal 10 menit sebelum subuh. Nah itu apa yang luput tuh tergantikan dengan dua ayat yang dia baca. Bukan berarti dia ninggalin qiyamul lail sama sekali, enggak begitu. Kafatah, subhanallah. Nah, paling kagak kalau kita qiyamul lailnya gagal, maka kita sudah punya backupnya dengan dua ayat daripada Al-Quran tersebut, dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Kita baca, jangan luput. Ini nggak pernah ditinggalkan oleh para ulama. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi bilang, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku buat pelaku dosa besar dari umatku. Syafaat Nabi buat pelaku dosa besar dari umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada provokator bilang Nabi mendukung pelaku dosa besar. Enggak. Ente emang provokator, apa aja mau dijadikan bahan. Ini Nabi Muhammad SAW, Nabi yang penuh rahmat dan kasih sayang. Sebisa mungkin beliau mau mengevakuasi umat, menolong umat. Bahkan terhadap para pendosa, mau ditolong, mau diselamatkan. Nabi bilang, unsur akhaka, bela saudaramu. Apapun status dia, zaliman atau mazluman. Baik status saudaramu sebagai orang zalim ataupun orang yang dizalimi, kamu bela dia. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau dia diganggu, dia dizalimi, dia ditindas, kita bela, ya wajar. Tapi kalau dia menjadi orang zalim, jadi penjahat, masa kita belain? Nabi bilang, iya belain. Belanya antahjuzahu an maharimillah, dengan kamu mencegah dia dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tahan dia dari hal yang haram, nasihati dia dari hal yang haram. Nah itu cara ngebela dia, cara ngebela saudara kita yang baik dia zalim ataupun dizalimi ataupun tertindas. Wa al-Imam Ma'ruf al-Karhi, ya, dan beberapa ulama yang lain, mereka bilang
Man la yarham rajula su' fahuwa aswa halan minhu. Orang kalau nggak punya kasih sayang, rahmat kepada penjahat, maka dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Lebih jahat daripada penjahat tersebut. Ada lagi disebutkan satu ulama yang kalau ngedengar atau ngelihat orang zalim, orang jahat, pelaku maksiat, langsung mulutnya komat kamit mendoakan pelaku maksiat tersebut. Tapi kalau ngelihat orang baik, mulutnya biasa aja. Ditanya, kenapa kok kamu kalau ngelihat penjahat kamu berdoa, kalau kamu ngelihat orang baik ya kamu diam aja? Maka dijawab begini, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, rahmat kasih sayang kepada semua manusia. Diutus untuk membawa rahmat, untuk kasih sayang, prihatin, cinta kepada semua orang, terutama orang-orang yang terkena maksiat. Dan setan juga diutusnya untuk apa? Untuk ngatain tukang maksiat, mencemooh tukang maksiat, ngebully tukang maksiat, membuat orang yang jauh dari Allah dibikin makin jauh dari Allah Ta'ala. Itu profesinya setan. Tapi profesinya Nabi Muhammad dan profesi pewarisnya Nabi Muhammad yang jauh gitu ditarik, ya, bukan yang dekat dijauhin, tapi yang jauh ditarik, yang terputus disambung. Nabi diutus untuk membawa rahmat kepada mereka. Adapun setan diutus untuk mencemooh orang, untuk ngatain orang, untuk ngebully orang yang pada bikin maksiat. Begitu, makanya saya kalau ngelihat orang tukang maksiat, saya memohon rahmat Allah, saya prihatin kepada mereka, pengen nyelamatin tuh orang. Nah ini juga perangainya Nabi Muhammad, syafaatku buat orang pelaku dosa besar. Nah dosa kecil bagaimana? Dosa kecil yang masih bisa dihandle oleh para ulama, oleh para aulia wassalihin dari umat Rasulullah. Ayo, tugas mereka itu sampai dibilang tuh kepada para wali-wali, aulia wassalihin dan ulama amilin. Mereka besok ulama memberikan syafaat, syuhada memberikan syafaat, orang soleh memberikan syafaat. Dan syafaat itu ada yang bisa ngasih syafaat untuk 70 orang para syuhada. Ada juga yang bisa diberikan syafaat sebagaimana di dalam hadis untuk beberapa orang. Ada juga yang bisa memberikan syafaat untuk istrinya. Ada juga istri ngasih syafaat untuk suaminya. Ada anak ngasih syafaat untuk bapaknya. Ada bapak ngasih syafaat untuk anaknya. Ada guru memberi syafaat untuk muridnya. Ada juga murid ngasih syafaat buat gurunya. Murid ngasih syafaat buat gurunya. Kan kita nggak tahu, kita dakwah, jangan nganggap diri kita lebih mulia daripada orang yang kita dakwahi. Kita nggak tahu akhir hayatnya dia dan akhir hayatnya kita. Hari kiamat besok bisa jadi orang yang didakwahi berada di tempat yang tinggi, sedangkan si guru, si ustadz yang berdakwah mungkin masuk neraka. Oh, subhanallah, si murid ingat, saya jadi begini berkat guru saya. Mana guru saya? Di neraka. Minta ya Rabb selamatin dia, diselamatkan. Nah kemudian juga syafaat, murid ngasih syafaat, begitu juga suami ngasih syafaat buat istri, ataupun sebaliknya istri ngasih syafaat buat suami. Mana? Dan syafaat tersebut bukan cuma di dalam mengeluarkan orang dari api neraka. Ada mengeluarkan orang dari api neraka, itu salah satu bentuk syafaat. Ada bentuk syafaat dalam mengangkat derajat kepada derajat yang lebih tinggi. Ini derajatnya di bawah, ya, jadi dikatrol, dinaikin ke derajat yang lebih tinggi, dapat syafaat yang seperti itu. Ada juga syafaat mempercepat proses perhitungan. Nah itu di hari kiamat orang melakukan penantian 50.000 tahun di padang mahsyar, sampai orang kafir ngejerit, ya Allah keluarin kita dari tempat ini walaupun ke neraka. Mereka belum tahu neraka kayak bagaimana. Nah itu orang datang ke Nabi Adam. Nabi Adam bilang, saya nggak berani, minta kepada yang lain. Datang kepada Nuh. Nuh bilang, bukan saya orang yang bisa ngasih syafaat di tempat kayak begini. Hampiri Ibrahim. Datang ke Nabi Ibrahim. Bilang, bukan saya. Hampiri Musa. Datang ke Musa. Musa bilang, bukan saya orangnya. Saya nggak punya otoritas. Diputer. Biar mereka tahu, nih nabi-nabi yang hebat, pembesar-pembesar, semuanya nggak punya otoritas. Sampai bilang ke Isa bilang, saya juga nggak punya otoritas. Terus, habis siapa?
Semua udah kita datengin. Ada cuma satu yang punya otoritas. Siapa? Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nggak disebut dari awal? Kenapa nggak disebut dari awal? Biar mereka tahu tuh, diputer, biar muter dulu ke semua nabi-nabi. Mereka tahu ini semuanya nggak punya kuasa, nggak punya otoritas. Otoritasnya cuma Nabi Muhammad. Nabi begitu disamperin, nggak pakai mundur-mundur lagi. Nabi bilang, analah, saya orangnya. Saya, emang saya punya akses. Menghadap kepada Allah Ta'ala, bersujud, mengajukan puji-pujian mahamid, kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala, maka dipercepat proses. Yang mesti masuk neraka segera masuk neraka, yang mestinya masuk surga diproses, proses perhitungannya sari'ul hisab Allah Ta'ala. Hakadha. Sampai itulah yang disebut Maqam Mahmud. Maqam Mahmud itu syafaat yang terbesar, dan itu hanyalah untuk Nabi Muhammad. Itu yang kita baca kalau azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qaimah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajata al-aliyah rafi'ah wab'athul maqamal mahmud alladhi wa'attah. Berikan kepada Nabi Muhammad al-maqamul mahmud yang kau janjikan. Udah dijanjikan sama Allah. Terus kenapa kita disuruh minta doa buat Nabi Muhammad? Nabi nggak butuh sama doanya kita, sebab udah dijanjikan maqam mahmud untuk Rasulullah. Nah, habis kenapa kita disuruh doain? Biar dua hal. Hal yang pertama, biar kita tahu ada suatu maqam yang tertinggi, syafaat tertinggi namanya maqam mahmud, dan itu hanya buat manusia yang paling agung namanya Nabi Muhammad. Biar kita tahu hal itu, makanya kita didoktrin untuk minta itu. Padahal kita minta, kita nggak minta. Itu punyanya Nabi Muhammad dari Allah. Itu pertama. Terus yang kedua, yang baca doa ini habis azan, ketika dengar azan, dia mengucapkan seperti ucapannya muadzin, kemudian dia bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan dia berdoa dengan doa yang tadi, maka Nabi bilang, halat lahu syafaati, wajabat lahu syafaati. Ini orang pasti dan wajib mendapatkan syafaatku besok di hari kiamat. Masya Allah. Jadi kalau kita mau syafaatnya Nabi Muhammad, hatta tiap momen azan kita bisa bertambah dekat dengan Rasulullah. Tiap momen azan, ya, satu lagi koneksi yang menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad. Tiap momen azan itu kesempatan untuk dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Makanya kalau azan jangan ngobrol, ya, TV matiin dulu, jangan sibuk sama yang lain, dengerin azan, jawab azan. Jadikan tuh jawab azan masukin dalam checklist kita. Ini hari udah jawab azan apa belum? 5 waktu. Ada 2 kisah. Kisah yang pertama adalah tentang hadis syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku buat pelaku dosa besar dari umatku. Di antaranya al-Imam Al-Imam Abi Bakar Bashumaileh, Syekh Abi Bakar Bashumaileh, itu beliau bilang, karena rahmat dan syafaqahnya, kecintaannya kepada muslimin, penuh kasih sayang kepada mereka, mau nyelamatin semua orang, beliau bilang bahwa orang-orang pelaku dosa besar, ya kalau meninggal biar dikuburnya dekat kuburan saya, jangan jauh-jauh, kata beliau. Loh, kenapa? Saya mau ngasih syafaat mereka besok hari kiamat. Sampai segitunya. Minal mutaakhirin Al-Habib Al-Kaf, hadha Al-Habib Bakar bin Syekh Al-Kaf, Tuhai Abdurrahman bin Syekh Al-Kaf. Itu tiap kali ada pejabat yang zalim, pemimpin yang zalim, itu kalau hadir majelis dia berdiri menyambut mereka. Tapi kalau ada ulama yang sekelasnya dia, ya biasa aja. Tapi giliran ada pejabat, dia berdiri menyambut mereka. Sampai orang-orang bertanya, bilang, ya Habib, giliran ada pejabat untuk berdiri menyambut, tapi giliran ulama yang datang biasa aja. Kenapa? Dia bilang, kalau ulama sih udah selamat, udah aman. Tapi ini orang-orang yang zalim, orang-orang yang pelaku kezaliman dan kejahatan ini, saya sengaja berdiri buat mereka. Tahu kenapa? Tujuannya satu, ketika orang itu ngelihat saya berdiri menghormati orang itu, siapa yang nggak suka? Orang biasanya suka. Wah, dia berdiri nyambut saya. Timbul rasa suka dalam hatinya,
dan cinta kepada saya. Nah kalau melalui akses cinta ini, kalau dia udah cinta kepada saya, nah itu adalah akses saya untuk ngasih syafaat buatnya besok di hari kiamat. Sampai seperti gitu semangatnya mereka untuk nolongin orang, untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Radhiyallahu anhum warḍahum ajmain. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib Afwan dalam surat disampaikan zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i ila akhir. Yang mau kami tanyakan, dalam keluarga kita itu ada ibadah, anak, istri, kemudian juga harta juga ada ibadah. Tapi Allah kiaskan itu semuanya adalah hiasan. Hiasan kan zuyyina lin-nasi adalah hiasan semuanya. Sekiranya ini sangat tipis sekali, Habib. Artinya kita pengen beribadah terhadap anak dan istri, kemudian juga harta kita juga pengen kita ibadah, tapi Allah menyampaikan itu semuanya hiasan. Afwan Habib, boleh penjelasannya Habib? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya yang lain? Itu disebutkan demikian di dalam Al-Quran, zuyyina lin-nas hubbu syahwat minan nisa wal banin. Hubbu syahwat dijadikan itu sebagai hiasan dalam kehidupan, penghias dalam kehidupan, kecenderungan kepada syahwat, baik itu wanita ataupun harta. Tetapi jadikan itu semuanya yang menjadi perhiasan tersebut adalah hubbus syahwat, cinta kepada syahwat, baik itu kepada nisa wal banin ataupun harta ataupun kendaraan, begitu. Nah ini dijadikan ini sebagai sesuatu hiasan. Bukankah dunia itu apa yang dilihat oleh mata, hal yang sedap dipandang, sedap didengar, sedap di lidah, sedap buat dirasakan. Ya cuma segitu doang kan dunia sebenarnya pada hakikatnya. Sehingga orang kalau udah kehilangan rasa di lidahnya, berkurang jauh daripada dunia yang bisa dia nikmati. Nah karenanya itu jangan sampai kecintaan kita, obsesi kita akan harta, akan keluarga membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya daripada harta kalian, daripada anak-anak kalian itu adalah ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Dan bisa menjadi musuh kalau kita nggak kasih haknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ngasih haknya Allah taala? Jadikan anak, istri, keluarga kita dan harta kita sebagai sarana buat beribadat. Arahkan mereka untuk khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, rahimallahu ra'an gama minal lail. Allah merahmati seorang laki-laki bangun di malam hari terus dia bangunin istrinya. Istrinya nggak bangun, dipercikan air. Terbangun terus tahajud sama-sama. Ini suami istri macam begini, dua-duanya dirahmati oleh Allah. Begitu juga istri terbangun di malam hari, dibangunin suaminya. Suaminya nggak bangun, dipercikan air, tahajud sama-sama. Begitu, bukan malah dipercikan air marah, menjadi perang antara suami dan istri. Giliran luput bola aja ngomel, kenapa nggak dibangunin? Tapi giliran tahajud wa qiyamul lail, itu lebih berhak untuk kita saling membangunkan. Bukankah pasangan itu di antara kegunaannya adalah untuk saling membantu dalam mentaati Allah Ta'ala. Wa niswatun na'aunan 'alas salahi yarwina anhu ahsanal ahwali. Para kaum wanita istri Rasulullah yang membantu di dalam kesolehan, dalam ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Begitu juga anak-anak kita. Jadikan anak-anak kita itu perhatian sama salat. Muru auladakum bisalat li sab'i sinin wadrihum 'alaiha lil 'ashr. Jangan sampai hiasan tersebut gara-gara kita nggak didik mereka dengan baik menjadi penyesalan di hari kiamat. Banyak di hari kiamat orang menjerit, andaikan dulu saya mandul di dunia. Berharap dirinya mandul di dunia. Waliyadzubillah min dzalik. Kenapa nyesal? Sebab anaknya jadi musuh, istrinya jadi musuh, suaminya jadi musuh. Tahu gak? Ada orang udah dikubur 20 tahun. 20 tahun di kuburan masih ngejerit dalam kuburannya gara-gara nggak nyuruh anaknya pakai kerudung.
gara-gara nggak nyuruh anaknya pakai kerudung. Sampai sekarang dia masih ngejerit di kuburannya, udah dikubur 20 tahun. Berapa banyak orang di kuburannya itu pagi dan sore dikirimin dosa buka-bukaan aurat yang dilakukan oleh kaum wanitanya, yang dulu dia nggak nasehatin mereka, dan dia merestui bahkan mensupport kegiatan mereka dalam buka-bukaan aurat tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang tersebut. Masalahnya tuh harta anak-anak bukan adu banyak, bukan adu banyak. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tapi jadikan itu sebagai saran untuk membuat kita makin dekat kepada Allah Ta'ala. Terakhir, Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Maulad Darak bin Ali Al-Ghayur ibn Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, itu beliau punya anak laki 13-nya semuanya jadi wali. Yang paling kecil kewaliannya sama seperti Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi Sayyidut Taifah. Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim, Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Saggaf. Dia juga punya anak 13 orang. Anak lakinya 13. Itu 13-nya jadi wali. Ada salah satu anaknya namanya Syekh Umar Mahdhar, dia bilang la arda wa adna talamidati misal Abi Yazid Al-Bustami. Saya tidak ridha kalau murid saya yang paling kecil kewaliannya sama seperti Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu wali besar. Dan saya nggak ridha kalau murid saya yang paling rendah kewaliannya sama seperti Abu Yazid Al-Bustami. Masya Allah, itu mereka adalah orang-orang yang luar biasa.